dengan kasih yang teguh. Tiada yang ku takutkan, sebab Dia panduku. Diberi damai surgawi, agar imanku teguh. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Sepanjang jalan yang berliku, panjang jalan yang berliku, hiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang segar. Dari cadas di depanku datang air yang segar. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi selamat pagi, salam kudus buat kita semuanya. Terima kasih, sangat dihargai semuanya kehadiran daripada Bapak Ibu semuanya. Dan kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini adalah episode yang kedua, di mana kita akan sama-sama mendengarkan dan memahami ya firman Tuhan dari kitab Galatia. Dan sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran kita semuanya ya. Baik Bapak Ibu Saudara, saya akan pimpin doa untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang jalan kehidupan kami, Engkau memimpin, Engkau menyertai ya Tuhan. Khususnya pada saat waktu yang sangat prima bagi kami di pagi hari ini Tuhan. Sebelum kami melanjutkan lagi aktivitas kami yang lainnya, kami akan terlebih dahulu bersama-sama memuji, memuliakan Engkau Tuhan di pagi hari ini. Dan bersama-sama kembali lagi Tuhan mendengarkan suara-Mu, suara kebenaran-Mu ya Tuhan, firman-Mu. Nah, terima kasih Bapa di surga untuk masa istirahat kami yang kami sangat nikmati ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terlebih lagi firman-Mu, kami sangat menikmatinya Tuhan, kami menyambutnya, kami memuji Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita membuka Alkitab kita. Ya, mari kita membuka Alkitab kita kembali dari kitab Galatia ya. Galatia kita sudah mulai kemarin bagian yang pertama ya, kitab Galatia pasal 1 ya. Kembali lagi kita melihat Galatia pasal 1 dan saya akan membacakan lagi ya ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5 ya. Demikian firman Tuhan. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia.
kasih karunia menyertai kamu, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena segala dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekali lagi ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kemarin kita sudah memulai melihat dengan topik bagaimana Paulus menjadi rasul Tuhan, rasul Kristus. Ini sangat penting oleh karena banyak orang yang tidak menghargai atau gagal memahami tentang rencana Allah saat ini karena mereka kurang mengerti atau mereka tidak memahami siapa Rasul Paulus, rasul kita bangsa lain. Dan kita sudah lihat bahwa dengan kita mengerti posisi daripada Rasul Paulus yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima jabatan rasul, bukan dikatakan di situ bukan dari seorang manusia dan bukan oleh manusia. Dan ini adalah merupakan perkataan yang sangat penting kita perhatikan ketika kita membaca kitab Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, bahwa dari awal Paulus sudah menegaskan tentang posisi daripada kerasulannya, karena justru ketika orang atau sekelompok orang tidak memahami atau meragukan kerasulan daripada Rasul Paulus ini, tidak memahami keunikan kerasulannya, maka disitulah akan terbuka terjadi kejatuhan di dalam iman dan jemaat Galatia ini, Bapak Ibu Saudara, belakangan meragukan kerasulan Rasul Paulus karena mereka terpengaruh dengan orang-orang yang iri hati, orang-orang yang tidak setia kepada kebenaran kasih karunia Allah, Sehingga kita lihat di situ Paulus menegaskan bahwa kerasulannya dia diutus oleh Tuhan sendiri setelah dia berjumpa langsung dengan Yesus Kristus dari surga. Dan kita sudah lihat kemarin di Kisah Para Rasul 9 itu begitu sangat surprise, sangat mengagetkan sekali. Bahwa percakapan langsung dari Saulus namanya, Saulus dengan Tuhan Yesus, dan sejak dari awal Tuhan sudah menetapkan dia untuk tujuan pelayanannya adalah melayani bangsa-bangsa lain. Kenapa itu mengagetkan, Bapak Ibu Saudara? Kenapa itu sebagai satu hal yang tak diduga, tak terduga? Karena sebelumnya sudah ada rasul, sebelumnya sudah ada 12 rasul. Kenapa ada muncul lagi rasul yang lain yang berbeda dari murid-murid Yesus? Lagi pula kenapa Paulus ini muncul sebagai rasul dan bukan dari Yerusalem, Bapak Ibu Saudara. Dan bahkan kita lihat sebelumnya dia adalah sebagai orang yang memimpin pemberontakan kepada Tuhan, yang menganiaya murid-murid Yesus Kristus,
Tapi kenapa bisa tiba-tiba dia menjadi pembawa berita bagi bangsa-bangsa lain? Dan yang sangat mengagetkan lagi adalah bahwa dia membawa berita tentang keselamatan di dalam Kristus tanpa hukum Taurat, ya. Jadi Paulus berkali-kali ya menyampaikan di tengah-tengah bangsa-bangsa lain itu, di mana di antara bangsa-bangsa lain itu juga terdapat orang-orang Yahudi kan, yang tersebar di mana-mana, ya, di Antioquia dan seterusnya, bahwa mereka mendengar Paulus memberitakan tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus tanpa menuruti hukum Taurat. Jadi itu sangat mengagetkan mereka semua. Nah, karena itu kita lihat Bapak Ibu Saudara, nanti di bagian berikutnya itu sebabnya kita lihat bahwa orang-orang percaya dari Yerusalem, dari Judea, ya, orang-orang Yahudi yang sudah lebih dulu mempercayai Yesus Kristus, mereka tidak bisa menerima, ya, tidak bisa menerima begitu saja perkembangan dari kemajuan dari pelayanan jiwa-jiwa yang dimenangkan di antara bangsa-bangsa lain, dan mereka diajar oleh Rasul Paulus tidak perlu harus tunduk menuruti hukum Taurat lagi. Ya, jadi mereka tidak rela begitu Bapak Ibu ya. Nah, ya, selamat pagi juga untuk saudara kami dari Manado, ya, saudara Rivo yang selalu setia mengikuti program Saat Teduh kita. Tuhan memberkati. Baik, kita lanjutkan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, jadi sekarang saya mengajak kita untuk melihat bagaimana Paulus secara konsisten, ya, membela akan kerasulannya di hadapan Raja Agripa, ya, bahwa dia terus menjelaskan bahwa Tuhan telah memilih Paulus untuk membawa berita keselamatan kepada bangsa-bangsa lain. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 26. Mari Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita lagi di Kisah Para Rasul 26 ya, Kisah Para Rasul 26. Saya akan membacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul 26 akan saya baca mulai dari ayatnya yang ke-12. Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti dengan tenang ya, dengan baik. Ya, Kisah Para Rasul 26 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang saya akan membacakan ya, dari ayat 12. Judul perikopnya di situ dalam Alkitab berbahasa Indonesia, ya, disebutkan di situ Paulus menceritakan pertobatan dan panggilannya, keselamatannya, ya, dan panggilannya melayani. Ayat 12, dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala sedang dalam perjalanan ke Damsyik. Nah, ini menceritakan tentang peristiwa di Kisah pasal 9. Ya, dia ulang lagi, diceritakan lagi di hadapan Raja Agripa ya. 13, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Luar biasa ya. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Cahaya melebihi matahari. Luar biasa itu Bapak Ibu Saudara ya. Ya, cahaya matahari saja sudah sangat silau. Luar biasa. Dan lebih silau lagi cahaya Yesus Kristus daripada matahari. Dan itu kita lihat mengapa Saulus itu sampai buta ya. 3 hari dia buta. Dan karena cahaya tersebut. Kita lihat lagi. 14.
kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ya, sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Nah, ini kata-kata ini tidak ada ditulis di dalam Kisah Para Rasul 9, tapi ini kembali lagi secara detail disampaikan oleh Paulus, yaitu sukar bagimu menendang kegalah rangsang. Ya, jadi ini akan menjadi Paulus akan artinya akan menderita, ya, dan sulit dia untuk menghindari panggilan dari Tuhan kepadanya, ya, dan banyak dia akan menderita karena kebenaran. Ayat 15, tetapi aku menjawab, siapakah engkau Tuhan? Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi sekarang bangunlah dan berdirilah. Aku menampakkan diri kepadamu. Nah, ini dia, ya. Untuk menetapkan engkau menjadi pelayan dan saksi tentang segala sesuatu yang telah kau lihat daripadaku dan tentang apa yang akan kuperlihatkan kepadamu nanti. Jadi bukan hanya sekali saja Yesus bertemu dengan Paulus, tapi berkali-kali, ya. Nah, ayat 17, aku akan mengasingkan engkau dari bangsa ini, dari bangsa Israel, dan dari bangsa-bangsa lain, dan aku akan mengutus engkau kepada mereka. Ya, jadi ini adalah pilihan Tuhan satu-satunya kepada Rasul Paulus, ya, yang untuk menjadi rasul bagi kita bangsa lain. Ayat 18, untuk membuka mata mereka supaya mereka berbalik dari kegelapan kepada terang, yaitu metanoia, ya, berbalik pemikiran dari kegelapan kepada terang, dan dari kuasa iblis kepada Allah, supaya mereka oleh iman mereka kepadaku, kepada Tuhan, memperoleh pengampunan segala dosa dan mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang yang dikuduskan. Amin. Jadi kita lihat tadi di situ, ya, dari awal Tuhan sudah menetapkan Rasul Paulus adalah untuk membawa berita keselamatan kepada bangsa-bangsa lain, ya. Dan sekali lagi kita sudah tahu bahwa, ya, sebelumnya Tuhan sudah menetapkan Petrus, Yohanes, Yakobus, dan 12 murid untuk membawa berita keselamatan kepada bangsa Israel. Ya, ayat 19. Sebab itu, ya Raja Agripa, kepada penglihatan yang dari sorga itu, tidak pernah aku tidak taat. Nah, ini yang sangat luar biasa, ya. Jadi ini adalah kesaksian yang secara konsisten, ya, disampaikan oleh Rasul Paulus kepada di hadapan Raja Agripa, ya, untuk memberitahu bahwa tentang penglihatan perjumpaannya dengan Tuhan Yesus dari surga, dia tidak pernah lalai atau dia tidak pernah taat, tidak pernah tidak taat, ya, dia tidak pernah tidak taat, selalu taat, dan terus, ya, Bapak Ibu Saudara, memberitakan tentang kesaksiannya mengenai bagaimana Tuhan Yesus telah memilih dia menjadi seorang rasul bagi bangsa lain dan bukan manusia yang mengangkat dia untuk menjadi rasul, ya. Nah, di sini penting sekali Bapak Ibu Saudara, kenapa ini kita harus terus mendalami dengan baik, supaya apa? Supaya nanti kita bisa memahami secara utuh bahwa, ya, Tuhan itu memakai orang untuk menjadi alatnya untuk menyampaikan kebenaran firman-Nya, dan karena itu kita harus
kita harus memahami dengan baik, ya, siapa yang mengatakan apa kepada siapa. Nah, di sini Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita, ya, melalui seorang rasul, yaitu Rasul Paulus. Dan kita harus mendengarkan itu. Apabila kita gagal mendengarkan dan memahami dengan baik, ya, apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus, maka kita juga tidak akan bisa mengerti apa kehendak Tuhan yang sudah dinyatakan kepada kita. Dan karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita terus belajar mengerti apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi artinya di sini bahwa standar atau ukuran ketetapan untuk Paulus menjadi rasul bagi kita bangsa lain itu bukan menurut standar manusia, ya. Kemarin saya sudah sampaikan, Bapak Ibu Saudara, di zaman sekarang ini, ya, dengan mudah saja orang mengatakan bahwa dia adalah rasul. Ya, dia adalah rasul yang telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Apa berjumpa dalam mimpi, apa berjumpa, ya, di hutan, apa berjumpa di di tepi laut, berjumpa macam-macam, ya. Cerita-cerita saat ini, Bapak Ibu Saudara, yang menjadikan seseorang sepertinya bahwa dia itu telah menerima kedudukan tertentu karena dia telah berjumpa dengan Yesus, katanya. Nah, ya katanya lah, ya kata manusia kan. Nah, sehingga dia mengaku diri adalah seorang rasul, ya. Dia sudah melihat Tuhan Yesus dan dia sudah mendengarkan langsung berbicara dengan Tuhan Yesus, katanya. Kata dia, Bapak Ibu Saudara, kata mereka, ya. Tidak ada di Alkitab dikatakan itu. Sehingga kita tidak akan percaya begitu saja. Dan kita sudah tahu bahwa motifnya adalah bagaimana supaya orang-orang seperti itu ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dan bagi kelompoknya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita hanya akan percaya sepenuhnya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, yaitu Alkitab, sehingga kita perlu belajar lebih dalam lagi. Amin. Supaya kita tidak terombang-ambing dengan, ya, rupa-rupa pengajaran permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi, ya, bukan manusia yang menunjuk Paulus menjadi rasul, tapi Tuhan Yesus sendiri, yaitu Yesus yang sudah dimuliakan di surga. Tetap Bapak Ibu Saudara harus membedakan dengan baik bahwa Petrus, Yakobus, Yohanes, dan seterusnya, mereka mengenal Yesus Kristus yang ketika Yesus masih hidup di dalam daging, ya, firman yang menjadi daging. Tapi Paulus tidak pernah mengenal Yesus secara daging. Paulus mengenal Yesus Kristus yang sudah bangkit dan sudah menjadi roh yang menghidupkan, telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Karena itulah firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus melalui Rasul Paulus kepada kita bangsa-bangsa lain, saat ini langsung ditujukan kepada kita, sehingga kita harus belajar mendengarkan dengan baik apa yang dikatakan oleh Tuhan, ya, mengenai kita melalui Rasul Paulus. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, karena itulah, ya, saya mengajak kita untuk melihat kembali lagi ke kitab Galatia pasal 1, ya, Galatia pasal 1, ayatnya yang ke-11 dan 12. Ayatnya yang ke-11 dan 12. Galatia pasal 1, ayat 11 dan 12, ya. Saya membacakan untuk kita Galatia 1 ayat 11 dan 12. Sebab aku menegaskan kepadamu saudara-saudaraku bahwa Injil yang kuberitakan itu bukan Injil manusia. Jadi apa itu Injil? Injil adalah kabar baik, ya, kabar sukacita yang berasal dari Yesus Kristus yang diterima oleh Rasul Paulus. Dikatakan bukanlah Injil manusia, ya.
Nah, ini penting. Ayat 12 dikatakan, karena aku bukan menerima Injil itu dari manusia, ya. Dan bukan manusia yang mengajarkannya kepadaku, tetapi aku menerimanya oleh penyataan atau wahyu Yesus Kristus. Jadi melalui revelation, ya, melalui wahyu langsung dari Tuhan Yesus. Jadi ya, Paulus bukan dari proses belajar, dari hasil proses belajar dari rasul-rasul sebelumnya dia menerima pemberitaannya. Ya, seperti kita ini, kalau kita memperoleh pemberitaan kita dari hasil daripada belajar kita satu dengan yang lain. Benar ya Bapak Ibu ya? Ya, jadi kita bukan menerima langsung wahyu dari Tuhan Yesus, tapi dari hasil proses belajar kita satu dengan yang lain. Ya, itu bedanya. Dan yang sangat menarik di situ, kenapa Paulus menegaskan itu, Bapak Ibu Saudara, supaya jemaat Galatia ini, sekali lagi, supaya jemaat Galatia ini jangan menyamakan, jangan mencampur adukkan berita yang diterima Rasul Paulus, berita sukacita Injil yang diterima oleh Rasul Paulus, itu tidak ya sama dengan apa yang diterima oleh rasul-rasul sebelumnya, oleh Petrus, Yakobus, dan Yohanes, meskipun dari Tuhan yang sama. Ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya, dan itu tidak susah untuk dibedakan ya. Dan tidak susah itu untuk dipahami, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita bisa juga sebagai orang tua ya menyampaikan perintah yang berbeda kepada anak kita ya, yang berbeda. Misalnya ya kepada anak kita yang misalnya masih dalam pendidikan, yang sudah di perguruan tinggi, ya mahasiswa, berbeda apa yang kita perintahkan kepadanya dengan anak kita misalnya yang masih dalam pendidikan, masih SD atau masih TK misalnya, ya. Jadi sehingga tidak menjadi suatu hal yang yang asing, bahwa dari Tuhan yang sama menyampaikan perintah yang berbeda kepada rasulnya yang berbeda. Ya, di mana ya kita lihat bahwa Tuhan memerintahkan agar pemberitaan Injil itu disampaikan oleh Petrus, Yohanes, Yakobus kepada bangsa Israel. Dan Tuhan memerintahkan kepada Paulus memberitakan Injil ya kepada bangsa-bangsa lain. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya itu bukan hanya sekedar perbedaan daripada orang dan wilayah yang dituju dari pemberitaan Injil itu, tetapi inti daripada berita kabar sukacita itu juga berbeda, ya, berbeda disampaikan oleh Tuhan Yesus. Apa bedanya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita lihat di ayat 11-nya tadi, ya, itu mempunyai makna yang sangat dalam, di mana Paulus mengatakan bahwa dia menerima Injil yang dia beritakan bukan dari manusia, dan juga bukan manusia yang mengajarkannya kepada Paulus, ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lebih dalam lagi memahami ya dengan baik, membandingkan bagaimana ketika Petrus mendengarkan pengajaran dari Tuhan Yesus, adalah di mana Yesus pada waktu itu sebagai apa? Hidup sebagai manusia kan? Ya, Bapak Ibu Saudara. Ya, Petrus tidak boleh mengatakan bahwa dia menerima berita Injil bukan dari manusia. Ya, dari manusia, yaitu Yesus Kristus. Ya, yang hidup sebagai manusia, ya, firman yang di dalam daging pada saat mereka bersama-sama, ya, selama 3,5 tahun Yesus hidup sebagai manusia, ya, di dunia ini. Jadi Petrus tidak bisa mengatakan kata-kata seperti yang disampaikan Paulus ini, bahwa dia menerima firman Tuhan bukan dari manusia. Dari manusia,
Yesus yang menjadi Allah yang menjadi manusia. Ya, Bapak Ibu Saudara, ini sangat dalam pengertiannya. Sedangkan Paulus sendiri tidak menerima firman Tuhan dari Yesus Kristus di dalam derajatnya sebagai manusia di bumi ini. Tidak. Karena tadi dia sudah menceritakan bahwa ya Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya bukan dari bumi, tapi dari surga langsung. Amin. Nah itu Bapak Ibu Saudara, sehingga kita perlu memahami dengan baik, dengan sangat lebih detail lagi, ya sebenarnya, ya Bapak Ibu Saudara, bagaimana sebenarnya kehendak Allah saat ini kepada kita, ya Bapak Ibu Saudara, adalah sesuatu yang sangat berbeda, ya, yang sangat berbeda, di mana kehendak Allah bagi kita saat ini adalah firman yang disampaikan adalah firman yang sudah melalui penebusan, ya, melalui penebusan, melalui pengampunan, melalui kematian, pengorbanan daripada Yesus yang sempurna, ya, melalui ya pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib. Maka kita berdasarkan kualifikasi, ya berdasarkan kualifikasi itu kita menerima keselamatan, menerima firman Tuhan saat ini yang menghidupkan, ya firman yang menghidupkan orang mati. Karena Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati dan dia adalah roh yang menghidupkan saat ini. Dan dia menyampaikan firman-Nya kepada setiap orang yang percaya bahwa segala dosa telah diampuni. Jadi ini Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, adalah suatu pesan yang sangat luar biasa, ya, yang diterima oleh Rasul Paulus kalau kita selami, ya, sehingga dia mengulang-ulang tadi menyampaikan bukan dari manusia dan bukan oleh manusia, ya, dia menerimanya, melainkan dia langsung menerima firman pemberitaannya dari Tuhan Yesus yang sudah dipermuliakan di surga. Tahukah Bapak Ibu Saudara keunikan daripada pemberitaan Rasul Paulus ini? Perbedaannya dengan berita daripada rasul-rasul sebelumnya, ya, karena Pauluslah satu-satunya yang menyatakan bahwa keselamatan manusia saat ini diperoleh setiap orang hanya melalui iman tanpa perbuatan-perbuatan. Hanya Paulus yang menerima itu Bapak Ibu Saudara, ya. Hanya Rasul Paulus yang menerima itu dari Tuhan Yesus untuk disampaikan kepada semua orang bahwa keselamatan, masuk surga, memperoleh hidup yang kekal saat ini adalah hanya melalui iman secara positif diperoleh setiap orang, ya, yang percaya saat ini, bukan dengan perbuatan-perbuatan, bukan dengan usaha, bukan dengan kebaikan-kebaikan, bukan dengan ketaatan-ketaatan, dan bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, ya, orang-orang Yahudi, ya, pada zaman Paulus sangat membenci Rasul Paulus. Kalau Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka tidak terlalu benci. Kenapa Bapak Ibu? Ya, orang-orang Yahudi tidak terlalu membenci Petrus, Yohanes, Yakobus, 12 murid. Mereka tidak terlalu benci kepada orang-orang Yahudi, tidak terlalu benci kepada 12 murid Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Petrus, Yakobus, Yohanes, mereka tetap hidup di bawah hukum Taurat, ya. Tetapi sesudah Yesus menampakkan diri kepada Saulus, kepada Paulus, dan menyatakan bahwa berita Injil yang dia bawa kepada bangsa-bangsa lain adalah berita tentang Yesus, ya, yang sudah disalibkan, menebus segala dosa, ya, mengampuni segala kesalahan manusia, dan setiap orang yang percaya, ya, beroleh hidup yang kekal, bukan karena perbuatan, bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan karena bersunat, dan seterusnya,
maka orang-orang Yahudi sangat membenci Paulus dan selalu ingin membunuh dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa artinya? Ketika saudara dan saya saat ini begitu tekun menyampaikan tentang keselamatan hidup yang kekal yang berdasarkan kasih karunia Allah seperti yang diajarkan Rasul Paulus, iblis sangat membenci itu. Ya, iblis dan pengikutnya sangat membenci itu. Coba Bapak Ibu sampaikan kepada orang-orang, ya, kepada teman-teman, kepada orang di sekeliling kita, orang yang kita jumpai, bahwa ya segala dosa sudah diampuni oleh Tuhan Yesus. Wah, langsung ada reaksi penolakan Bapak Ibu Saudara. Apalagi Bapak Ibu Saudara menyampaikan, ya, sekarang keselamatan hidup yang kekal diperoleh bukan karena perbuatan-perbuatan. Wah, langsung muncul itu, ya, langsung bereaksi penolakan itu, ya, langsung ada yang bilang, oh itu sesat itu. Bapak Ibu Saudara, ya. Iya, jadi jangan heran, ya, karena itu merupakan suatu berita yang sangat dahsyat, luar biasa, mengguncangkan manusia daging. Manusia yang hidup dengan pikiran daging akan digoncangkan, ya, Bapak Ibu Saudara, apabila kita menyampaikan berita tentang keselamatan yang diterima oleh Rasul Paulus tentang kasih karunia Tuhan, bahwa kita sudah dibenarkan, dikuduskan, kita sudah diampuni, kita sudah ditebus dari segala dosa kita. Wah, Bapak Ibu Saudara, ya. Iblis tidak suka itu. Ya, setan tidak suka itu. Pengikutnya juga tidak suka mendengarkan berita tentang kasih karunia ini. Tapi apakah Bapak Ibu Saudara menyukainya? Apakah Bapak Ibu Saudara senang menyampaikannya pada orang lain? Harus. Harus senang, dan disitulah sukacita kita. Amin. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, kita diberikan jaminan hidup yang kekal, ya, di dalam Kristus Yesus. Ya, dosa kita semuanya diampuni, kita sudah ditebus dari kesalahan kita. Ya, padahal kita banyak melakukan kesalahan, banyak dosa yang kita lakukan, tapi Tuhan Yesus tidak memperhitungkannya karena Dia sudah membayarnya lunas di atas kayu salib. Amin. Bagaimana tidak Bapak Ibu Saudara, kita sangat bangga mengikuti Tuhan Yesus, ya, dan kita mau setia kepadanya sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka disitulah, ya, pagi hari ini perenungan kita, mengapa kita terus bersemangat untuk menjalani kehidupan kita, ya, meski sekali lagi banyak tantangan yang kita hadapi, tapi kita tahu Tuhan kita sudah menang. Ya, Tuhan kita Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati, dan Dia sudah mengaruniakan kepada kita kemenangan itu. Ya, maut tidak berkuasa lagi atas hidup kita, dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kita, tapi Yesus yang berkuasa, Roh Kudus yang berkuasa memimpin dan memelihara hidup kita dengan sempurna, sehingga kita mau tetap setia di dalam kebenaran ini dan memberitakannya kepada semua orang. Karena Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Amin. Memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, demikianlah kebenaran firman Tuhan yang bisa saya perdengarkan untuk kita di pagi hari ini, untuk memotivasi kita semuanya tetap bersemangat di dalam Tuhan. Amin. Tetap percaya bahwa Tuhan Yesus memelihara hidup kita dengan sempurna, dan kita tetap bersyukur kepadanya oleh karena apa yang Tuhan sediakan buat kita, untuk kita semua, bukan hasil usaha kita, tetapi itu semata-mata anugerah kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa, di luar daripada kemampuan kita melakukannya. Telah Tuhan lakukan itu dalam kehidupan kita. Mari kita ikuti Dia terus. Amin. Mari kita ikuti Yesus, karena Yesus telah menyempurnakan hidup kita di dalam Dia, di dalam kebenarannya. Ya, dunia ini tidak akan memberikan seperti itu kepada kita. Banyak janji di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, tapi hanya janji Tuhanlah yang sempurna untuk kita alami, untuk kita nikmati, dan untuk kita jalani. Ya, Bapak Ibu Saudara, sampai kita bertemu dengan Tuhan Yesus nanti, janjinya adalah iya dan amin. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa untuk mensyukuri kebaikan Tuhan yang luar biasa ini. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Engkau telah memberkati kami sedemikian rupa, dan berkat-Mu adalah berkat surgawi yang sempurna, dan tidak bisa kami usahakan hal yang demikian, tetapi Engkaulah yang berkorban mati di atas kayu salib untuk melakukannya. Engkau menggantikan kami yang seharusnya kami dilemparkan ke dalam lautan api neraka, tetapi Engkau telah menebus hidup kami dan memberikan kami jaminan kepastian keselamatan masuk surga. Dan bukan hanya itu, di dunia ini pun Engkau memberikan kasih karunia-Mu, yaitu menguatkan kami semua untuk menghadapi segala permasalahan, persoalan dalam kehidupan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami sendirian, karena Engkau telah memutuskan dan menetapkan hidup kami hidup di dalam tangan-Mu, dan Engkau yang menggenggam, Engkau yang memelihara hidup kami dengan sempurna, sehingga kami harus menyadari hal ini setiap saat dan membangkitkan semangat kami dengan mendengarkan firman-Mu setiap pagi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa, hari yang Kau berikan bagi kami, untuk kami jalani dengan segala tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami, akan kami lakukan dengan iman, karena kami tahu semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Diberkatilah semua saudara-saudara kami yang dengan berkenan dengan hadir mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Diberkatilah mereka semuanya. Apa yang mereka lakukan berhasil semuanya di dalam Tuhan. Kami tahu Engkau menyempurnakan hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Sangat bersyukur kepada Tuhan. Selamat pagi semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang mengikuti dari live streaming. Tuhan memberkati kita semua. Ya, salam. Ya.